Halo semuanya, kembali lagi di Diagram Dialog. Serah. Pada episode kelima ini bersama saya Afif dan Saya Dini. mahasiswa Universitas Negeri Malang yang AMD SMA Negeri 1 Tumpang. Oke, jadi kita kedatangan dua narasumber nih hari ini. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu dari Ibu. Saya Ibu Dina. Saya Pak Irfan. Iya, ini adalah narasumber kita. Oke, pada episode kelima kali ini kita akan membahas Urban Legend Nusantara, tepatnya yang ada di Jawa Timur. Nah, kalau boleh tahu, narasumber kita ini dari mana aja ya? Kalau saya dari Malang sendiri. Kalau aku dari Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Kayaknya nggak asing tuh Banyuwangi. Pasti di Banyuwangi itu ada banyak sekali urban legendnya ya. Salah satunya saya tahu itu Badarawi. Badarawi? Pasti tahu kan ya Tahu, Badarawi? tahu, Badarawi. Tahu. Kalian pasti pernah nonton film KKN itu Oh ya? iya, itu kan sangat booming sekali ya Pak. Booming sekali, ya, Coba betul. bisa diceritakan dari sisi orang Banyuwangi sendiri seperti apa? Jadi ya memang kalau bisa dibilang itu gitu ya. Jadi kayak kalau kalau orang Banyuwangi pasti santet ini. Ada api terbang. Api terbang. Ternyata itu Balon. Mohon maaf saya tadi agak sedikit guyon ya. Jadi tadi itu Banespati seperti itu. Ada juga mungkin yang tema-tema wisata yang horor, mungkin kalian tahu hutan Alas Purwo. Oh iya, sangat terkenal ya, Pak. Itu maksud sangat saya. terkenal. Itu yang nggak boleh nengok ke belakang nggak sih Pak? Iya, Iya, itu kalau iya. jangan nengok belakang, wah nggak bisa Apa itu? balik kan. Jadi ya mungkin ada sesuatu. Memang saya dan masyarakat sana percaya bahwasannya hutan ini sudah Ada yang dilestarikan. Iya, menunggu juga. Jadi dilestarikan beribu-ribu tahun dan nggak ada yang berani melakukan penebangan liar di sana. berarti masih sangat asli dan Iya. Sangat dilindungi. Mungkin ada lagi dari segi tradisi. Mungkin kita agak sedikit ngulik yang agak out of the box ya. Di sini. Oh, apa itu Pak? apa itu Pak? Jadi kan menarik. jadi kan Tapi kalian menarik kalau gitu. pernah tahu sendera tari atau jejer gandrung pernah tahu? Oh iya. Pernah. Ya, Itu kan tarian yang di Badarawi Pak ya. Ya, itu di Badarawi Iya, betul iya, iya. sekali. Tapi kita akan sedikit mengulik tentang tarian yang ini maksudnya enggak ya. Jadi tarian yang agak berbeda di sini. Mungkin kalian semua masih asing dengan nama tari ini. Apa itu Pak? Jadi ada satu tari yang mungkin kurang terkenal di masyarakat umum saat ini. Apa itu? Namanya itu tari sebelang, Pak. Tari Tari sebelang. Sebelang. Bukan yang dimakan itu Pak. Oh, itu apa? sebelang. Oh, bukan. Sebelah. Ya. Oh, itu yang itu nggak sih Pak yang ada apa kayak rumbai-rumbai hijau itu? Iya, Ya. itu kalau misal Bu Dini tahu betul emang Bu Dini menekuni apa ini? Oh iya, kebetulan saya itu dari kecil suka menari gitu Pak ya. Jadi saya juga sedikit-sedikit tahu lah tentang tari-tarian. Sama Bu Dina juga mungkin ya. Iya. Lumayan tahu sih kalau sebelah. Mungkin bisa dijelaskan nih oleh Pak Irfan, mungkin gimana tari sebelangnya, ada apa aja di tari sebelang itu, ada gimananya kok bisa disebut tari mistis itu gimana? Bisa disebut mistis Iya. karena yang nari itu dalam tanda kutip bukan kita. Siapa ini Pak? Jadi sebelang itu kita dari belah dari segi penamaannya dulu ya. Iya, oke. Sebelang artinya menghilangkan kesialan. Oh. Jadi menurut pengetahuan saya, Ya. sebelang itu ada dua, Pak. Sebelang yang ditarikan di desa Olesari dinamakan sebelang Olesari. Ada juga sebelang yang ditarikan di desa Bautan. Nah, untuk sejarahnya sendiri, dua tarian ini juga memiliki latar belakang yang berbeda. Kalau dari sebelang Olesari itu dilatar belakangi oleh masyarakat di daerah setempat yang percaya bahwasannya dulu itu ada penari yang dikutuk seperti itu. Jadi Dikutuk, Pak? dikutuk. Jadi Menakutkan ini Pak. ya menakutkan Kok sampai sekali, Pak. dikutuk? Ada apa kok sampai dikutuk ini Pak kira-kira? Nah, jadi nggak tahu kenapa pada dulu itu kan kita masih zaman penjajahan ya. Jadi seserahan atau persembahan itu kan kita
kita itu lebih condong ke tarian segala macam gitu ya. Oh iya, menari untuk orang Semacam orang-orang. ritual gitu ya Pak. Iya, ritual. Jadi ada penari yang ritual yang kalau nggak salah itu setelah menarikan tarian tersebut, si penarinya itu entah kenapa keesokan harinya sakit, terus akhirnya berujung meninggal dunia. Itu Seperti itu terus siklusnya. pasti itu, Pak. Pasti Iya, seperti pasti itu. seperti Habis itu. menari sakit Meninggal, menari sakit meninggal, menari sakit meninggal. Jadi akhirnya pada tetua adat setempat, tetua desa tersebut Desa itu berkomunikasi dengan para leluhur terdahulu. Apa yang salah kira-kira dengan sebab ini? Leluhurnya ini udah berupa arwah apa manusia? Oh bukan, tetua. Tetuanya. Tokoh adat masyarakat. Tokoh adat Tokoh masyarakat ya, mencoba berkomunikasi dengan apa ya yang Iya, terjadi di sana, dan ya leluhur meminta bahwasanya terus dilanjutkan tradisi penari ini, tarian ini, tari sebelang ini. Mungkin nih Pak, perbedaan kan tadi udah disebutkan ya, tari sebelang itu ada olesari sama bakungan. Bakungan. Ya, mungkin dari kedua tarian itu apa ya Pak perbedaannya signifikan itu mungkin kayak tariannya, apa pakaiannya gitu. Tadi kan saya sempat menyinggung tentang sebelang olesari aja kan. Iya. Iya, iya. Yang Bakungan bakungan belum. Jadi kalau yang olesari tadi di latar belakangnya dari Penjajahan pas dulu. penjajahan, bukan, lebih condong ke koinnya itu di kutukan ini sakit-sakit terus Sakit penarinya. mati. Nah, sakit- menari sakit mati. Menari Menari sakit sakit mati. Iya. Oke. Jadi kalau dari segi sebelang bakungan itu dia mempunyai latar belakang sendiri, malah untuk mengucap rasa syukur atas hasil panen, Pak. Bu, seperti itu. Kayak beda gitu Pak ya. Beda. Jadi dari tarik ulurnya sejarahnya itu beda. Tapi kan tadi kan arti sebelang sendiri itu sebenarnya hilang ya Pak, kayak Sebelah hilang. membuang kesialan gitu. Ya. Terus apa hubungannya sama kepanenan itu Pak? Nah, itu, Pak. Kan Ya, yang saya satu kan- kan panen. Kan kalau misal kalian tahu kalau swasembada padi atau apapun itu yang berkaitan dengan pertanian itu kan ya kita gak luput dari hama atau iya. ya, pokoknya dari hama terus itu, Pak. Berarti membuang hama Nah, itu ya. sebuah kesialan Oh, yang iya, iya. panen Masuk, saat, masuk. saat lagi Iya, panen iya. akhirnya kan produksi melimpah dan segala macam, dan Betul. mata pencariannya tidak terganggu seperti itu. Oke, selanjutnya nih Pak, saya ingin tahu kayak kan tari kan ada kayak kostum pakemnya gitu ya Pak ya. Jadi kalau di tari sebelang ini kostum dari sebelang bakungan sama sebelang olesari itu bedanya apa ya Pak? Jadi paling mencolok itu ya kalau yang oleh sari ini mungkin Bu Dini tadi sempat nyinggung ya, Ya, yang hijau-hijau yang itu hijau-hijau ya. itu dari pelepah pisang. Oh, Nah, tapi kalau yang pisang. bakungan ini lebih ke ininya kain mori, tahu nggak? Oh, kan kafan ya Pak? Kain kafan. Yang buat orang meninggal. Itu dipotong-potong nanti Ya. dibuat rambut, Pak. Jadi seperti itu. Mungkin Agak seru juga ya, Pak. Iya, mungkin itu yang membuat penarinya mungkin dimasuki ke demit itu. iya, mungkin itu. Tapi bukan itu esensinya, Bu. Apa ya Pak? Memang tradisi ini memang disengajakan untuk mengundang si Jadi dipanggil Iya. sama Leluhur saya. itu memang dipanggil. 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 Gitu ya, Pak. Dan memang kita nggak bisa lepas dari stigma kain kafan itu memang semistis itu di masyarakat sekarang. Berarti kan tadi kan mereka menari dengan dirasuki arwah leluhur ya Pak. Ya, Nah itu menarinya mungkin durasinya kan biasanya kan kalau menari kan cukup 3-7 menit kan sudah selesai lah. Iya. Kalau tradisi di Banyuwangi itu penarian ini tuh mungkin gimana ya Pak tradisi di sananya? kalau ini kalau kita bicara durasi, sebenarnya ada perbedaan dari sebelang olesari dan Oh maupun beda juga katanya Pak ya. sebelang bakungan. Nah, kalau sebelang olesari ini dilaksanakan itu di 7 hari berturut-turut. 7 hari betul. 7 Kapan hari itu, Pak? Itu tanpa berhenti, Pak. Itu prosesinya. Jadi nanti ada prosesi mandi di mata air dulu, terus ada seserahan dulu di kayak pura gitu, Pak. Saya kurang tahu. Berarti 7 hari itu nggak harus menari terus nggak gitu harus ya menari. Pak? Nah, nanti di prosesi puncaknya baru mungkin di hari ke-7 akan menari dan dikerubungi masyarakat. Berarti itu selama 7 hari itu prosesnya untuk memanggil arwahnya, mulai dari mandi Mandi. dulu itu, terus Dulu dan di puranya, Iya. terus habis itu
sampai yang memilih katanya ada memilih itu gimana Pak? memilih. Jadi kalau yang oleh Sari ini lebih suka dedemitnya ini ya, lebih suka penari yang masih gadis Pak. Masih gadis. Pilih-pilih ya Pak sebenarnya. Pilih-pilih Pak. Kalau Bakungan sendiri juga gadis apa gimana? Kalau yang Bakungan ini penarinya ini yang udah menopause. Oh, berarti kalau yang Kebalikannya. iya. Kebalikannya. Jadi kalau mungkin usia 70 sampai 80. Ya seperti itu. Dan narinya pun kalau gaya tarinya sendiri ya, sebelang oleh Sari ini kayak gerakan mengangkat tangan satu melambaikan sama kepalanya itu. Tapi kalau si Bakungan ini dia memegang keris ke atas seperti ini dulu. Oh, jadi gerakannya juga beda ya, Pak? Gerakannya juga beda seperti itu. Tapi itu semuanya yang menari sebenarnya bukan orang Sebenarnya memang bukan orangnya, dari arwahnya. dari arwahnya. Bahkan waktu saat wawancara si penarinya itu setelah menari itu, kowe mau itu ditanyakan, dan dia nggak berpikir bahwa wah saya habis nari gitu, nggak. Dia pokoknya dia kayak bermimpi dibawa ke keraton. Berarti kayak nggak ingat gitu ya? Nggak Pak? ingat, malah dia punya dunia lain gitu loh. Berarti dia itu udah dibawa masuk ke dunia lain Iya. sama Arwah leluhurnya. Berarti kayak tukar dunia gitu. Pak. Tukar dunia seperti itu. Dianya masuk ke dunia leluhurnya masuk raganya masih di Oh iya. dunianya. kayak gitu gitu Pak ya. Sukmanya udah masuk ke dunia lain, tapi tubuhnya masih di Bali. Ya serem banget. Iya. Tapi itu pernah kayak kejadian nggak bisa keluar gitu nggak Pak? Oh, memang pada tari sebelang ini ada mbah yang ngatur, sesepuh. Jadi Sesepuhnya. saya manggilnya sih mbah ya. Di Kalau sini dukun dukunnya. Oh, iya, iya. Jadi buat ngontrol si kalau misalkan amit-amit si yang penarinya itu nggak bisa balik, amit-amit nggak sampai lah, nggak pernah Iya, iya, iya. kejadian seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan tari sebelang nih, dari Bu Dina sendiri, dari perspektif seorang penari, mungkin Bu Dina sendiri pernah merasakan nggak kalau waktu menari itu ada yang ingin masuk apa? Bu Dina sendiri mungkin yang pernah dirasuki waktu menari gitu. Kalau untuk menari tari sebelang ini saya masih belum pernah ya, tapi saya pernah melihat. Nah itu memang iya benar, penarinya itu dirasuki oleh roh leluhur yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Dan katanya orang itu bisa dirasuki kalau memang orang tersebut itu secara 100% itu menyerahkan raganya ke leluhur tersebut. Nah itu baru bisa dimasuki. Apakah betul ini Pak Eko? Betul sekali Bu. Berarti nggak asal milih gitu ya Pak ya? Asal milih enggak. Jadi perlu adanya kesepakatan antara dunia gaib dan juga dunia nyata. Jadi, Nanti yang sebelum ritualnya itu kan ada prosesnya tadi ya. ya. Nah itu yang membantu untuk menghubungkan antara dunia alam dunia ini dan dunia gaib itu ada sesepuhnya sendiri. Ya, itu dukun tadi Pak. Oh ya dukun Dukun tadi. tadi itu dari prosesi awal, saya nggak hafal betul prosesinya dari hari pertama sampai hari ketujuh. Tapi yang saya tahu ada beberapa alur yang harus dilakukan sebelum hari H tarian tersebut dilaksanakan. Nah mungkin kan kalau di tari sebelah ini katanya tadi kan banyak banget penonton yang menonton pas waktu hari hanya di puncaknya itu. Nah kalau dari penarinya sendiri yang dimasuki roh itu apa nggak terganggu Pak dengan adanya banyaknya penonton yang melihat tarian tersebut? Justru malah senang Pak kalau denyutnya itu banyak yang menonton. Jadi bahkan untuk memilih si penonton itu dengan ini dengan jadi opsinya nanti jadi banyak. Jadi si demit ini ingin memuaskan hasrat tariannya, hasrat tarian dengan cara kalau yang dilempar selendang untuk kedua sebelang sama-sama. Jadi yang nanti si penari sebelang ini yang tanda kutip nggak sadar untuk menari tadi itu melempar secara acak kepada penonton. Siapapun dilempar gitu. Siapapun dilempar, entah pria maupun wanita juga.
Terus nanti yang dilempar itu esensinya apa? Nanti harus menuruti, jadi harus mengiringi si penari yang kesurupan tadi untuk menari bersama di Oh, atas berarti- panggung, Berarti Ditarik. dilempar gini, terus yang dapat selendangnya dinaikkan ke atas panggung. di atas panggung untuk menari bersama Oh. dan mengikuti iringannya. Dan iringan lagunya pun harus dipilih, tembangnya itu harus ada. Kalau nggak salah saya pernah baca ada 44 tembang buat nari sebelang. Ada 44 tembang yang sudah ditetapkan dari tradisi tersebut dari udah lama. Jadi tapi ada satu tembang yang memang khasnya sebelang, khasnya si sebelang sendiri. Mungkin nanti bisa Ada ciri khasnya sendiri. ciri khasnya sendiri. Beda dari yang lain. Beda dari yang lain. Jadi nanti lagunya juga ada sendiri. Nah kan tadi Pak Irfan itu bilang dilempar selendang terus maju ke panggung. Kalau misal dari penontonnya dilempar selendang itu terus dia nggak mau maju gimana Pak? Harus mau maju. Harus mau. Kalau Kalau nggak misal mau memang nari gitu maksa loh. Kak. Malu gitu Pak, nggak mau maju. Wah, kalau gitu ritualnya bisa bukan ritualnya itu bisa Gagal. dikatakan gagal. Dan bisa saja tolak balik yang sudah dipercayai oleh masyarakat setempat itu memang apa adanya yang terjadi. Jadi itu berpengaruh pada hasil Ya, ritual. makanya penonton sebelum menonton sebelang harus diedukasi bahwa hei kamu kalau dapat selendang ya harus main mau. Ya, gitu. Kalau enggak ya nggak usah nonton. Oke, tadi kita sudah bicara terkait tari sebelang yang berasal dari Banyuwangi, yang ternyata juga cukup mistis ya. Soalnya penarinya itu bukan dari dirinya kita gitu ya, bukan dari kalangan manusia. Nah, sekarang dari Bu Dina sendiri nih, kalau di Malang Bu, ada nggak yang seperti di Banyuwangi yang tarinya itu diisi dengan arwah gitu? Nah kalau di Malang itu ada nama tariannya itu tari kuda lumping, ada yang tahu? Oh, Ya, jaranan itu apa? tahu. Nah iya ada yang menyebut juga jaranan. Nah itu pada tarian itu juga sama, ada apa ya kayak roh gitu yang masukin kayak demit gitu yang Iya. masukin. Nah itu tapi kalau misalnya rohnya itu udah masuk itu udah bukan jadi seni lagi, jadi maksudnya bukan jadi seni tradisi lagi tapi lebih ke seni pertunjukan. Jadi kayak hiburan aja gitu Iya ya, Bu, jadi ya? kayak hiburan. Oke, di kuda lumping ini kan pernah yang sampai nggak bisa keluar rohnya sampai ditutup kain jari-jari ini kan kayak serem banget gitu. Sampai ada yang berdiri tapi nggak bisa Yang kembali ditutup rohnya. kainnya itu. Nah, kalau di kuda lumping sendiri apakah sama seperti yang di tari sebelang tadi, ada yang nggak bisa keluar dari tubuhnya itu? Itu ya biasanya ada kejadian seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kejadian seperti itu biasanya disiapkan beberapa apa ya kayak sandingan gitu loh. Sandingan itu isinya biasanya ada pisang, ada telur, terus ada ayam gitu. Nah kalau misalnya orangnya itu masih belum juga bisa dikeluarkan keluar dari itu, nah itu katanya itu di apa itu namanya? Ritual lagi gitu. Ya Ada ritual ritual lagi lagi. itu namanya jaran pendem. Jadi orangnya itu Orangnya sampai ditutup Dikubur hidup-hidup Bu, berarti ya? iya waktu belum bisa dikeluarkan itu. sampai segitunya. Oh, ya. Oke, kan tadi Brina bilang ada yang sampai dikubur hidup-hidup. Nah, kalau udah dikubur hidup-hidup itu gimana Bu terus prosesnya? Kalau udah sampai kayak gitu ya gimana ya? Saya kan udah takut duluan. Jadi kalau Oh, pas iya, udah iya. ada kejadian kayak seperti itu saya biasanya langsung pulang. Jadi saya nggak tahu gimana itu langsung apa ceritanya selanjutnya itu masih belum tahu sih. Jadi Jadi emang nanti ya. ada tradisi-tradisi unik yang menyimpan hal mistis di baliknya. Ya. Iya. Ya, jadi pasti makhluk tak kasat mata itu pasti akan ada di sekitar kita. Kayak tadi gak di kampus-kampus kita aja, ada juga yang dari tarian. Dari kan daerah masing-masing ya, dari juga daerah ya. masing-masing pasti semuanya punya urban legend dan makhluk tak kasat mata yang mencirikan daerahnya tersebut. Oke, jadi itu tadi diagram kita, dialog seram pada hari ini. Jangan lupa saksikan diagram kita selanjutnya, karena makhluk tak kasat mata pasti akan selalu berdampingan dengan kita. Siapa tahu kalian sedang menonton video ini bersama dengan makhluk tak kasat mata lainnya. Oke, nanti kita akan kembali lagi di diagram dialog Seram.